Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milena Aulinuliati. Saya Muhammad Mus'ab. Dan saya Linda Nurain. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini kami akan melakukan seminar psikologi industri dan organisasi dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosi terhadap Kecemasan dalam Menghadapi Dunia Kerja. Sebelum kita melakukan seminar, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Mus'ab. Kepada Saudara Mus'ab, persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati 'adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai yang akan membahas satu topik yang menarik dan berguna, di mana topik yang saya akan bahas ini adalah topik yang berkaitan dengan dunia kerja. Oke, kita tahu dunia kerja adalah dunia yang menarik. Kita tahu banyak sekali hal yang tidak kita bisa prediksikan, yang nggak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dunia kerja dan poin-poin penting dalam dunia kerja. Dunia kerja adalah gambaran tentang beberapa jenis dan proporsi pekerjaan yang ada seperti dalam bidang pertanian, usaha, dan perkantoran, rekayasa, kesehatan, militer, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, dan seni budaya. Dalam era globalisasi seluruh dunia, kerja dan industri berusaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan re-engineering dan restructuring dalam rangka mempersingkat proses produksi. Kebangkitan ekonomi setelah krisis moneter telah menumbuhkan sebagai usaha di semua sektor. Seluruh perusahaan diharapkan akan dapat tumbuh dan berkembang menyerap angkatan kerja baru. Sementara mulai banyak perusahaan yang sudah mempersiapkan penempatan calon tenaga kerja. Untuk itu, para calon tenaga kerja harus mempersiapkan diri segera dengan mengikuti keterampilan tambahan melalui berbagai macam kursus, baik kursus dasar untuk berkomunikasi maupun kursus keterampilan yang disenarkan untuk SKB atau BLK. Baik, selanjutnya yaitu kesiapan untuk memasuki dunia kerja.
dan beberapa aspek yang harus disiapkan, yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang kedua itu komitmen. Komitmen yaitu kemampuan atau kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, inisiatif atau kreatif. Inisiatif atau kreatif yaitu mempunyai inisiatif dan kreatif yang tinggi dalam mengembangkan suatu keputusan tentang tugas yang diberikan. Yang keempat, ketekunan dalam bekerja, yaitu mempunyai keyakinan dan kesabaran dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, kecakapan kerja. Kecakapan kerja itu mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang kedua yang akan menjelaskan tentang materi kecemasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Muhammad Mus'ab yang telah mempersilahkan saya untuk mengambil alih menjelaskan tentang materi kecemasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kecemasan. Di sini menurut Davidoff, orang yang mengalami kecemasan biasanya mempunyai penilaian yang kurang baik terhadap dirinya, mempunyai kecerdasan emosi yang rendah, dan kurangnya percaya diri. Jadi ketika ketiga indikator ini tidak dapat kita kelola dengan baik, maka kecemasan-kecemasan itu akan selalu menghampiri individunya. Terus yang kedua itu menurut Sitanggang. Jadi Sitanggang juga mengartikan kecemasan sebagai ketakutan yang samar-samar dan tidak jelas terarah pada suatu realisasi objektif yang didapat karena pengalaman atau melalui generalisasi rangsangan. Ini juga seringkali terjadi sebagai akibat frustasi atau kekecewaan. Jadi menurut Sitanggang itu kecemasan itu ketakutan yang samar-samar. Jadi ketakutan yang belum terjadi, tapi kita sudah menerka-nerka, oh ini akan seperti ini akan seperti itu. Lalu juga Sitanggang mengatakan pengalaman. Salah satu faktor yang mengakibatkan kecemasan adalah pengalaman. Pengalaman yang mengakibatkan individu itu frustasi atau kecewa, itulah yang akan mengakibatkan kecemasan-kecemasan itu yang akan selalu menghampiri individu tersebut. Terus yang ketiga menurut Derajat. Menurut Derajat, Derajat mengungkapkan kecemasan merupakan adanya perasaan tidak menentu, rasa panik, adanya perasaan takut dan ketidakmampuan individu untuk memahami sumber ketakutannya. Jadi kecemasan itu timbul dari ketakutan, dari rasa panik, adanya perasaan takut, dan individu itu tidak mengetahui nih sumber kecemasan itu apa. Jadi kecemasan itu bisa dibilang abstrak gitu. Dan di sini ada menurut Collins. Menurut Collins itu kecemasan dapat diatasi apabila seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang baik, cara berpikir realistis dan bersikap secara tepat. Jadi di sini ketika teman-teman itu memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka tingkat kecemasan itu akan semakin menurun. Jadi seperti yang diungkapkan Davidoff sebelumnya kan, bahwa orang yang mengalami kecemasan itu biasanya mempunyai penilaian yang kurang baik terhadap dirinya, mempunyai kecerdasan emosional yang rendah dan kurangnya percaya diri. Jadi ketika ketiga indikator ini rendah di dalam diri individu, maka kecemasan itu akan semakin meningkat, akan semakin tinggi. Ini menurut Freud ada 5 sumber kecemasan. Yang pertama itu frustasi. Frustasi itu muncul apabila individu merasa ada hambatan yang menghambat untuk terpenuhinya kebutuhan dirinya. Jadi ketika individu merasa
bahwa ada hal-hal yang menghambat kebutuhan-kebutuhan dia atau keinginan-keinginan dia, maka frustasi itu akan muncul, dan frustasi itulah yang mengakibatkan individu itu merasa cemas. Yang kedua itu konflik. Konflik itu terjadi ketika terdapat dua kebutuhan atau lebih yang berlawanan dan harus dipenuhi dalam waktu yang sama. Jadi konflik ini akan muncul ketika kita menginginkan hal-hal yang lebih dari satu, dan itu harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka konflik itu akan muncul dan itu juga yang mengakibatkan kecemasan. Yang ketiga itu ada ancaman. Ancaman merupakan peringatan yang harus diperhatikan dan diatasi agar tidak terjadi. Yang keempat itu ada harga diri. Harga diri ini bukan faktor bawaan sejak lahir, tetapi merupakan faktor yang dipelajari dan terbentuk berdasarkan pengalaman individu. Jadi pengalaman-pengalaman individulah yang salah satu yang menimbulkan kecemasan. Terus yang kelima itu lingkungan. Dukungan lingkungan mampu mengurangi kecemasan pada individu tersebut. Jadi lingkungan ini, ketika lingkungan mendukung atau mensupport apa yang dilakukan oleh individu itu sendiri, maka kecemasan dia akan semakin. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kecemasan itu adalah rasa khawatir, gelisah, takut, merasa dirinya tidak tentram, di mana disertai dengan keluhan-keluhan fisik. Kenapa disertai dengan keluhan-keluhan fisik? Mungkin teman-teman di sini kurang memperhatikan diri teman-teman sendiri ketika mengalami kecemasan. Di sini akan saya sampaikan, coba teman-teman perhatikan diri teman-teman sendiri ketika teman-teman itu mengalami kecemasan. Misalnya nih, ketika teman-teman ingin berbicara di depan umum, lantas kecemasan itu mulai muncul, mulai ada pada diri teman-teman nih. Jadi keluhan fisik itu juga akan menyertai kecemasan teman-teman. Misalnya ketika teman-teman berbicara di depan umum itu, rasa panik, rasa cemas itu mulai datang dan disusul dengan keluhan fisik seperti telapak tangan yang basah, mules, sakit perut, ingin ke toilet dan lain sebagainya. Itulah yang disebut keluhan-keluhan fisik yang selalu beriringan dengan rasa cemas atau kecemasan itu sendiri. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Mile untuk menyampaikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi ketiga mengenai kecerdasan emosi. Menurut Goleman tahun 2007, kecerdasan emosi adalah kemampuan maupun keterampilan seseorang dalam mengelola emosi maupun perasaan negatif di dalam dirinya dan bagaimana seseorang tersebut dapat mencapai tujuan dalam hidupnya. Nah, kecerdasan emosi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana seseorang dapat memotivasi dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana seseorang itu dapat mengatur suasana hatinya. Jadi kalau lagi seneng nggak terlalu dilebih-lebihkan, kalau lagi sedih nggak terlalu sedih gitu. Nah, yang ketiga itu bagaimana seseorang dapat bertahan dalam frustasinya. Jadi maksudnya kalau dia lagi stres itu tuh nggak terlalu stres, jadi dia bisa mengelola suasana hatinya gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kecerdasan emosi itu penting? Karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, tentunya dia dapat mengubah emosi negatif yang ada di dalam dirinya menjadi kekuatan yang lebih positif. Nah, contohnya itu ketika seseorang mengalami kecemasan dalam menghadapi dunia kerja, tentunya dia tuh merasa kalau dirinya tuh kurang gitu, dirinya itu nggak mampu, dirinya itu inferior dibanding dengan orang lain. Nah, kalau dia memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia itu bisa mengubah dengan cara kalau dia merasa dia nggak mampu, dia tuh berusaha lebih keras lagi gimana caranya sampai dia tuh bisa mencapai tujuannya seperti itu. Nah, manfaat dari kecerdasan emosi ini adalah dapat membantu kita keluar dari frustasi kita gitu, bisa membantu kita keluar dari tekanan dalam hidup kita gitu, karena kita mampu mengelola
emosi kita dengan baik seperti itu. Nah, aspek dalam kecerdasan emosi ini ada dua. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Maksud dari kesadaran diri adalah kemampuan seseorang itu dalam mengendalikan dorongan hatinya gitu. Nah, yang kedua itu adalah pengaturan diri. Maksudnya itu dia itu bisa mengatur kalau misalnya dia begini, apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, manfaat kecerdasan emosi dalam dunia kerja itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah dapat menjadi pemimpin yang baik, karena untuk memimpin orang lain tentunya kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu gitu. Nah, kalau orang memiliki kecerdasan emosi yang baik, tentunya dia bisa memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin orang lain dengan baik pula. Nah, yang kedua itu dapat menciptakan inovasi yang baik gitu, karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosi tentunya memiliki pikiran yang lebih jernih gitu. Dia bisa berpikir jernih, bisa berpikir ke depan yang lebih inovatif seperti itu. Nah, yang ketiga itu seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, dia dapat menjalin kerjasama yang baik pula dengan rekan kerjanya seperti itu. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian seminar dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tersebut dapat